Hari ini KPK telah memasukkan tersangka MM ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Merpatu Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Serahkan diri, Mardani Maming heran ditetapkan sebagai buronan KPK. Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan Mardani Hamaming merasa heran karena telah ditetapkan sebagai buronan oleh KPK. Hal itu disampaikan langsung oleh Maming saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Juli sekitar pukul 2 siang. Maming yang mengenakan baju warna hijau dan jaket warna biru dongker terlihat membawa sebuah surat berlogo PBNU serta didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Politisi yang juga merupakan bendahara umum PBNU ini mengatakan dirinya datang ke Gedung Merah Putih KPK sesuai dengan surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik KPK. Mantan Bupati Tanah Bumbu 2 periode itu ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saya di sini sesuai janji, saya ke KPK ini tanggal 25 bahwa saya akan hadir tanggal 28 dan diterima KPK tanggal 25 dan sesuai janji saya akan hadir tanggal 28, kata Maming. Sembari menunjukkan surat berlogo Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LBH PBNU yang sebelumnya diklaim sudah dikirimkan ke KPK pada Senin 25 Juli. Maming mengaku heran bahwa dirinya dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO sehari setelah surat itu dikirim dan sehari sebelum putusan gugatan pra-peradilan. Dan saya juga bingung tanggal 25 suratnya masuk, tapi kenapa hari Selasa saya dinyatakan DPO? Padahal saya sudah mengirim surat dan koordinasi sama tim penyidik bahwa saya akan hadir tanggal 28. Begitu kata Maming. PDIP juga mengomentari tentang Mardani Maming yang ditetapkan sebagai DPO KPK tidak perlu bikin sinetron dengan status buronan. Sebelum menyerahkan diri ke KPK, Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan Maming sempat dinyatakan sebagai daftar pencarian orang DPO oleh lembaga anti rasuah itu. Alasan menetapkan sebagai buronan karena Maming telah mangkir dari 2 panggilan penyidik KPK. Maming belum menghadiri panggilan penyidik karena sedang melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengatakan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Maming. Juru bicara PDIP Dedi Yefri Hanteru Sitorus sempat mengaku kaget dengan adanya pernyataan Mardani menjadi buronan KPK. Dedi meyakini KPK pasti telah mengetahui posisi dan pergerakan Mardani sehingga tidak perlu berlebihan menyebut Mardani sebagai buronan. Saya cukup heran mengapa kasus ini jadi ramai di media dengan kegaduhan soal status buronan. Sistem dan kebiasaan hukum kita memang memberikan peluang bagi seseorang hingga pemanggilan ketiga sebelum dilakukan upaya jemput paksa, kata Dedi dengan kantor berita politik RMOL. Dedi mengatakan seharusnya KPK langsung menangkap Mardani, tidak perlu menunggu pemanggilan kedua atau ketiga. Kata Dedi, hal itu merupakan kewenangan KPK dalam menangkap tersangkanya. Tidak perlu bikin sinetron dengan status buronan dan sebagainya. Sebabkan KPK selalu mengawasi pergerakan tersangka dan terbukti setelah pra-peradilan menolak, tersangka harus langsung menyerahkan diri. Begitu tutupnya. Maming juga menyerahkan diri ke KPK dengan membawa surat berlogo PBNU. Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani Maming membawa surat berlogo PBNU saat menyerahkan diri ke KPK pada Kamis 28 Juli. Pantauan dari redaksi kantor berita politik RMOL, Maming juga merupakan bendahara umum PBNU tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kaf 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 14.02 waktu Indonesia Barat. Mardani yang mengenakan baju warna hijau dan jaket warna biru dongker terlihat menenteng sebuah kertas berlogo NU. Surat itu merupakan surat yang disampaikan dari pihak PBNU kepada KPK, di mana menjelaskan bahwa Maming akan menyerahkan diri ke KPK pada hari ini setelah putusan gugatan pra-peradilan pada Rabu 27 Juli. Katanya, surat itu juga telah diklaim dikirim KPK pada hari Senin 25 Juli. Surat tersebut berlogo PBNU dan bertuliskan LBH
PBNU, dan perihal permohonan penyesuaian jadwal pemberian keterangan Mardani Maming. Sejak tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 2 siang, Maming hingga pukul 14.25 masih duduk di ruang tunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Katanya pun dia masih menunggu untuk diperiksa oleh tim penyidik KPK. Mardani H. Maming disebut-sebut terlibat korupsi tambang di Tanah Bumbu. Terdakwa kasus dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan atau IUP, ex-Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwijono Putra Hadi Sutopo, menyeret mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming. Kuasa hukum Dwijono, Isnaldi, mengatakan bahwa Mardani merupakan orang yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Isnaldi menyatakan keterlibatan Mardani dalam suratnya kepada KPK. Dalam surat itu, Isnaldi mengatakan kliennya memohon keadilan dan tindak lanjut kasus tersebut. Atas perintah dari Bupati dan juga adanya ketentuan yang secara tegas melarang pengalihan IUP, seharusnya Mardani H. Maming dimintai oleh pertanggungjawaban secara pidana. Tidak seharusnya terdakwa selaku bawahan Bupati yang bertanggung jawab. Tulis Isnaldi dalam surat yang salinannya diperoleh dari redaksi Tempo pada Kamis 7 April. Setidaknya bersama-sama atau Bupati selaku intellectual leader yang menyuruh melakukan. Isnaldi mengatakan kasus ini bermula dari peralihan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011. Saat itu Mardani masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Dwijono juga mengaku diperkenalkan kepada Direktur Utama PT PCN Henry Sutio oleh Mardani. Henry saat ini sudah meninggal. Dalam perkenalan tersebut, menurut Isnaldi, Mardani yang merupakan politikus dari PDIP meminta kliennya untuk mengurus dan menyelesaikan proses pengalihan dari IUP operasi produksi tersebut. Proses pengalihan tersebut pun berakhir dengan keluarnya surat keputusan yang kemudian ditandatangani oleh Mardani H. Maming. Terdakwa membantu PCN semata-mata menjalankan perintah atasan yaitu Bupati. Tulis Isnaldi dalam surat tersebut. Terdakwa tidak dapat mengambil keputusan apapun tanpa perintah dan persetujuan atasannya yaitu Bupati. Sepatutnya Bupati yang menandatangani SK pengalihan itu juga dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hingga saat ini menurut Isnaldi, Mardani belum tersentuh jerat hukum. Justru Dwijono yang dijerat oleh Kejaksaan Agung. Menurut Isnaldi, Dwijono didakwa melakukan korupsi karena peralihan IUP itu melanggar pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu, Dwijono juga diduga menerima dana sebesar 10 miliar rupiah dari PT PCN. Menurut dia, uang tersebut merupakan pinjaman dari almarhum Henry Sutio. Uang yang diterima terdakwa dari Henry Sutio merupakan pinjaman dengan perikatan keperdataan yang sah sebesar 10 miliar rupiah, yang roll over hingga 27 miliar rupiah, yang sudah dikembalikan atau dibayar atau dilunasi oleh klien kami. Begitu tulisnya. Karena itu dia juga meminta KPK agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus tersebut di Kejaksaan Agung. Isnaldi mengatakan kliennya meminta agar KPK memberikan rasa keadilan dan persamaan perlakuan di mata hukum. Mardani Maming sendiri sempat 2 kali dijadwalkan hadir menjadi saksi dalam perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.